Ya, soal just tip yang bisa merugikan negara maupun pelaku usaha serta ketentuan pembayaran bea masuknya ini memang menjadi salah satu sorotan publik ya. Nah, bukan hanya itu tentunya ada beberapa topik yang juga menjadi sorotan masyarakat. Nah, apa yang menjadi sorotan utama pembaca dan menjadi berita paling populer di berita1.com? Sudah ada wakil pemimpin redaksi berita1.com, Anselmus Bata. Silakan Pak Ansel. Terima kasih, Rolando. Pemirsa, untuk berita terpopuler dari pembaca berita1.com, hari ini ada 3 berita populer yang akan kita sampaikan. Yang pertama masih berlanjut kasus Ferdy Sambo. Kemudian berita kedua terkait dengan berita Kapolda Jambi yang mengalami kecelakaan helikopter kemarin. Dan berita ketiga, sedikit berita ringan tentang motor listrik di ajang Indonesia International Motor Show tahun 2023. Untuk berita Ferdy Sambo, dan 3 terdakwa lainnya yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal minggu lalu telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi Sambo divonis hukuman mati, kemudian Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf divonis masing-masing 20 tahun penjara, kemudian 15 tahun penjara, dan 13 tahun penjara. Tetapi kasus ini belum berhenti sampai di sini, karena masih berlanjut, terutama yang menjadi sorotan pembaca terkait dengan nasib Eliezer. Eliezer memang divonis ringan dari tuntutan sebelumnya 12 tahun penjara, kemudian oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan divonis 1,5 tahun penjara. Pertanyaannya, apakah Eliezer bisa kembali menjadi anggota kepolisian di Satuan Brimob? Nah, ini mungkin yang akan menarik perhatian kita ke depan. Dari sisi aturan memang ada aturan yang menyebutkan bahwa apabila anggota polisi yang sudah dipidana memang tidak bisa untuk kembali ke kesatuannya. Tetapi dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, ada juga frasa yang menyebutkan bahwa ada pertimbangan dari pejabat yang berwenang untuk menyebutkan bahwa seseorang anggota polisi bisa dipertahankan atau tetap berada dalam dinas kepolisian negara. Nah, untuk itu kita akan tunggu hasil sidang etik yang diselenggarakan dalam waktu dekat. Untuk berita yang kedua, kita akan mengupdate kasus kecelakaan yang menimpa Kapolda Jambi. Jadi kemarin Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, itu mengalami kecelakaan helikopter. Helikopter yang ditumpanginya jatuh di Desa Muara Imat, Kecamatan Perangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pagi ini proses evakuasi sudah mulai dilakukan dan memang terutama aparat kepolisian mengalami kesulitan melakukan evakuasi karena lokasi yang sangat terpencil di dalam hutan dan jaraknya dari jalan besar sekitar 6 jam perjalanan untuk jalan darat. Sehingga evakuasi dilakukan dengan 2 cara, pertama lewat jalan darat dan yang kedua lewat jalur udara. Untuk jalur udara memang kemarin sudah di-drop bantuan berupa makanan dan peralatan lain untuk para korban. Kita berharap proses evakuasi bisa berjalan lancar, didukung oleh cuaca yang cerah, sehingga Kapolda dan awak pesawat serta beberapa pejabat Polri di Jambi bisa segera dievakuasi dan dirawat di rumah sakit terdekat. Kemudian untuk berita yang ketiga, ada berita ringan dari ajang Indonesia International Motor Show yang digelar di J-Expo Kemayoran. Salah satu yang menarik dari ajang ini adalah kehadiran motor listrik buatan anak bangsa. Jadi motor listrik ini diberi nama Davigo. Dan kebetulan yang menarik perhatian pembaca berita 1 adalah salah satu jenis dari motor listrik Davigo, yakni tipe Dragon S. Nah, dari sisi harganya memang mungkin masih sangat terjangkau ya untuk masyarakat Indonesia. Harganya dijual
dengan 21,7 juta. Dia berkapasitas 2000 watt. Kemudian dia bisa melaju dengan kecepatan bisa mencapai 75 km per jam dan bisa menempuh jarak hingga 120 km. Jadi pabrik Davigo ini berada di Tangerang, di Provinsi Banten, dan sudah memiliki sejumlah showroom di beberapa kota besar di Indonesia, yakni di Jakarta, di Tangerang, Bandung, dan Yogyakarta. Dalam waktu dekat, Davigo akan membuka showroom di Surabaya dan Bali. Jadi para pemirsa Berita Satu yang ingin melihat langsung motor listrik Davigo bisa datang ke G-Expo Kemayoran, karena ajang ini akan dibuka sampai tanggal 26 Februari. Demikian, Rolando, Berita1.com. Baik, terima kasih Pak Anselmus Bata, Wakil Pemimpin Redaksi dari Berita1.com.